Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 41. Untuk sementara Sarah dan Raka merasa tidak perlu bantuan pengasuh. Mereka enjoy merawat Rai. Bahkan Raka lebih sering di rumah daripada di kantor. Edgar sang kakak dengan sukarela membereskan urusan bisnis bersama papa. Mereka sangat memahami euforia seorang ayah baru itu. Sarah muncul beberapa saat kemudian. Tersenyum senang melihat ayah dan anak yang tampak akur itu. Sayang, sini. Sarah menjulurkan kedua tangannya. Mau mengambil Rai dari gendongan dadinya. Begitu berpindah tangan, Rai menangis keras. Seolah sadar dia tak lagi berada di pelukan sang dedi. Sarah berusaha menenangkan Rai tapi tangisannya makin menjadi. Raka meminta Sarah menyerahkan Rai kembali padanya. Seperti benar mengerti. Tiba Rai berhenti menangis. Sarah hanya menggedikkan bahu. Seperti itulah ritual malam mereka. Rai hanya tenang jika dipeluk oleh Raka. Oh, sayangku. Betapa pengertiannya kamu dengan momimu ini. Sarah terkekeh melihat Raka yang hanya bisa menikmati kemanjaan Rai di pelukannya. Sayang, kamu telah memanjakannya dari dalam kandungan. Dia sekarang sangat terikat padamu. Ucap Sarah sambil tersenyum lebar pada Raka. Sayang, dia sepertimu. Suka sekali mengerjaiku. Keluh Raka. Dia sepertimu juga. Sangat manja dan pemilih. Sarah menimpali. Lalu naik ke tempat tidur. Bawa kemari. Biarkan Rai berbaring di sini. Sarah menunjuk bantal bayi yang sudah diletakkannya di antara mereka berdua. Aku akan menggendongnya sebentar lagi sampai dia tertidur. Kamu tidurlah lebih dulu. Rai sepertinya sudah kenyang. Mungkin sebentar lagi Batman kecil ini mengantuk. Raka memeluk Rai di dadanya. Menepuk dengan sangat lembut punggung Rai. Sarah tak mau mendebat sang suami. Dia tersenyum sendiri sambil bergelung di dalam selimut. Membiarkah dedi muda itu menina bobokan Rai kecil dalam pelukannya. Beristirahat bergantian sambil menjaga Batman kecil mereka itu adalah trik yang cukup membantu. Sayang, ayo tidurlah. Biar dedi bisa tidur juga. Kasihanilah dedimu ini. Besok dedi ada meeting pagi. Bisik Raka sambil mencium kepala Rai. Si bayi mana mengerti. Tangannya malah bergerak. Gerak senang diperlakukan seperti itu. Raka mengelus. Ngelus punggung Rai sambil mondar-mandir. Dilihatnya sang istri sudah terlelap tenang sepertinya. Seolah mempergunakan kesempatan tidur mumpung ada yang mengasuh Rai. Handphone Raka bergetar di atas meja. Menandakan ada pesan yang masuk. Raka melirik ke arah jam dinding. Masih jam 2:15. Siapakah yang mengirim pesan pada jam sesubuh ini? Dengan penasaran, Raka mengambil handphonenya. Sementara tangannya memeluk erat Rai yang sudah mulai tertidur di dadanya. Sebuah pesan dari Willem. Halo Hogat Hetmet Jebro. Bijna het nieuwe semester ingaat. Moet JJ metin opnieuw inscription als je verder wilt studeren. Halo. Apa kabar bro? Hampir masuk semester baru. Kamu harus segera registrasi ulang jika ingin melanjutkan kuliahmu. Sarah terbangun pagi. Melirik ke sampingnya Raka masih terlelap sementara Rai di boxnya tak kalah lelapnya dari sang dedi. Sarah tersenyum sendiri. Matanya beralih ke jam di dinding. Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Rai tidak terganggu sama sekali saat Sarah menyentuhnya. Dia benar tidur nyenyak. Sarah berjinjit perlahan. Dia masih punya waktu setengah jam untuk mandi dan membersihkan diri sebelum membangun Rai. Memberikannya ASI. Untuk seorang ibu dengan anak bayi, waktu yang hanya setengah jam itu sangat berarti. Mandi tanpa diiringi tangisan tak sabar adalah hal yang luar biasa nikmat. Sarah sedang merapihkan rambutnya di depan cermin ketika sebuah pelukan dari belakang dilanjutkan sebuah ciuman di atas kepalanya.
Istriku sudah cantik pagi. Pagi. Suara Raka terdengar serak dan berat. Ah, sayang. Kamu sudah bangun. Sarah memeluk lengan Raka dan mendongak pada wajah tampan yang sedikit acak. Acakan itu. Ya, pangeran kecil itu tidak terlalu rewel tadi. Dia tidur lebih cepat dari perkiraan. Raka terkekeh. Tangan Raka menggerayangi leher dada montok Sarah dengan nakal. Hus, sayang, ini belum 40 hari. Loh, Sarah menepis tangan Raka. Iya, cuma kangen pegang. Rae selalu saja menguasai wilayah favoritku ini. Raka merengut pada sang istri. Sarah tertawa mendengar selorohan Raka yang sok cemburu dengan anaknya itu. Aku akan membangunkan Rae. Ini hampir 3 jam dia tidur. Terlalu nyenyak sampai lupa lapar. Sarah mengernyitkan dahinya sambil melirik pada baby Rae yang masih terlelap dalam boxnya. As interpret. As sama dengan ekspletif. Lebih besar dari asteris. As lebih besar dari asteris terasa mulai nyeri dan bengkak. Sepertinya isinya harus segera dikeluarkan. Sayang. Tiba Raka menahannya. Aku ingin berbicara sebentar denganmu. Sarah terpana sejenak mendengar suara Raka yang mendadak serius. Tak seperti biasanya. Sarah perlahan berbalik dan berdiri. Sementara Raka menariknya ke sofa bed dan membimbing istrinya duduk di sana. Sejenak Raka dan Sarah bertukar tatap. Sepertinya Raka bingung harus memulai dari mana. Ada apa? Akhirnya Sarah membuka suara. Aku hanya ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Jawab Raka sambil menggedikkan bahu. Tentang apa? Tentang berangkat ke Leiden. Leiden, Sarah sedikit terhenyak. Otaknya baru sinkron dengan maksud Raka. Dia segera sadar Raka sudah melewatkan 1 semester dan liburan semester. Yang berarti semester baru dimulai lagi. Jika Raka ingin melanjutkan, sekaranglah waktunya. Ya, Willem mengirimkan jadwal registrasi daftar ulang. Sepertinya masuk awal semester di awal bulan depan. Sahut Raka sedikit ragu. Sarah menghela nafasnya yang terasa sedikit berat. Matanya melirik pada baby Rae yang sedikit menggeliat di dalam tempat tidurnya. Aku harus bilang apa? Sarah bertanya setengah terbata. Dia tak tahu harus bilang apa. Sebagai istri yang baru saja melahirkan rasanya bohong dia tidak keberatan jika suaminya itu harus pergi jauh sementara dari dia dan anak mereka. Tapi, di sisi lain, seorang istri yang bijak tidak bisa menjadi batu sandungan bagi karir dan cita suaminya. Kamu mau aku melanjutkan kuliah atau tidak? Tanya Raka kemudian. Mau tidak mau. Itu bukan keputusanku. Kalau menurutmu itu baik dan sesuai dengan keinginanmu, maka aku juga cuma bilang, lakukan saja. Jawab Sarah meskipun sedikit ragu. Hei, kamu kan istriku. Kamu berhak bilang setuju atau tidak setuju. Tukas Raka. Aku setuju. Sarah menyahut cepat. Raka tercengang dengan kecepatan jawaban istrinya itu. Jika itu menurutmu baik dan terlebih lagi kalau itu penting buatmu dan masa depan keluarga kita. Lanjut Sarah kemudian. Dan aku tidak setuju. Sarah menarik nafasnya sesaat. Itu jawaban sebenarnya. Jika kamu ingin tahu tentang perasaanku sesungguhnya, jauh darimu. Bukan hal yang mudah dan menyenangkan bagiku dengan baby Rae. Kami sangat membutuhkan kehadiranmu di saat seperti sekarang. Tidak ada istri yang benar. Benar tak masalah jika harus LDR dengan suaminya. Sarah tertunduk. Dia tak tahu apakah sikap jujurnya ini merupakan sikap yang tepat. Tapi setidaknya Raka tahu seperti itulah perasaannya sekarang. Sarah juga bingung. Sejak kehadiran baby Rae, dia merasa begitu ingin selalu berdekatan dengan Raka. Rasanya ada yang kurang jika sang suami tidak ada di dekatnya. Mungkin itu adalah perasaan emosional seorang ibu baru ataukah memang dia jatuh cinta lagi pada suaminya itu. Raka menaikkan alisnya dan mengangkat dagu Sarah yang tiba-tiba tertunduk.
Kamu tidak sedang mencemburuiku, kan? Tanya Raka setengah menggoda. Aku tidak cemburu padamu. Mata Sarah mengerjap pada Raka. Istrinya itu mengingatkannya pada gadis yang dianggapnya seperti lukisan saat di awal pernikahan mereka. Hanya saja lukisan yang kini dilihatnya itu begitu hidup dan penuh kehangatan. Bener, tidak cemburu. Raka terkekeh. Sumpah. Aku tidak merasa cemburu padamu. Aku tak punya alasan untuk menyimpan perasaan seperti itu. Sarah cemberut. Kenapa kamu tidak pernah merasa cemburu pada suamimu ini? Apakah aku kurang tampan? Apakah aku bukan salah satu type perempuan? Perempuan di luar sana. Set, Sarah menutup bibir suaminya itu dengan jari telunjuknya. Aku tidak punya alasan untuk cemburu untuk suami sebaik kamu. Apa yang harus kutakutkan karena aku tahu benar tempatku ada di sini. Sarah menunjuk dada suaminya itu. Kalimat yang teramat manis itu, tak urung membuat Raka terenyuh. Dadanya menggelayar hangat. Sebuah ciuman mendarat di bibir Sarah yang begitu dekat dengan wajahnya. Dia sungguh tak bisa menahan diri. Ops, sayang. Kamu belum sikat gigi. Sarah mendorong Raka dengan sikap enggan yang dibuat. Ah, dulu. Pagi kamu mau saja kucium. Merem melek malah. Raka menyahut dengan cemberut. Ih, enak saja. Merem melek apanya? Kamu yang maksa. Sarah mencubit perut sang suami. Disambut pelukan Raka yang mendekapnya erat. Sayang. Raka berkata kemudian dengan lembut. Aku tak akan pergi kemana. Mana? Lanjutnya kemudian sambil mengecup rambut Sarah yang wangi. Sarah terdiam. Dia tertegun beberapa saat. Aku sudah mempertimbangkannya bahwa kamu dan Rae jauh lebih penting dari apapun di dunia ini. Jika saling berjauhan membuat kita tidak bahagia, mengapa kita harus memaksa melakukannya? Pertanyaan itu bukan semata ditujukan pada sang istri tetapi lebih pada dirinya sendiri. Kan memang penting. Tapi keluarga jauh lebih penting. Apa yang ku cari lagi? Aku punya istri dan anak. Aku punya kalian yang membuatku selalu rindu untuk pulang. Berada di tempat yang benar. Pada waktu yang tepat. I will stand by here with you, honey. Raka memeluk erat Sarah yang tak dapat menahan perasaannya untuk tidak menitikkan air mata. Bagaimana mungkin aku melewatkan tumbuh kembang si Batman kecil kita itu? Takutnya kalau aku pergi, dia tidak kenal yang mana dadinya yang mana sopir. Raka tertawa kecil, seolah mencairkan keseriusan mereka berdua. Saat Sarah mendonggak ke arah Raka dengan mata basah, Raka tak tahan untuk tidak mencium bibir istrinya itu. Sarah menyambutnya dengan lembut, menyalurkan rasa bahagia yang tak bisa dibendungnya atas keputusan sang suami. Suara tangisan Rae yang keras dan melengking, seolah dia terbangun oleh ketidaknyamanan. Mungkin dia lapar atau popoknya basah. Tangisan si Raka Junior itu membuyarkan kemesraan sang Dedi dan Momi yang lagi tenggelam dalam suasana. Bocah ini tahu benar kalau dadinya lagi mengganggu Mominya, sungut Raka. Dia bilang, ini belum 40 hari Dedi. Dilarang dekat. Ledek Sarah sambil beranjak melepaskan diri dari pelukan sang suami. Jika ingin semuanya fokus dan berhasil, di antara dua pilihan salah satu memang harus dikorbankan. Setiap orang mempunyai prioritas untuk dirinya, yang mana yang layak untuk dijalani. Sarah sedang membuat cemilan olieballen, kue khas Belanda yang dari tadi pagi sudah dianti Raka, minta dibuatkan oleh istrinya itu. Sayang, rasanya aku mau olieballen. Raka berucap manja, sambil menemani Sarah duduk berjemur bersama babi Rae sambil membuka beberapa map yang baru diantar Dea. Olieballen, alis Sarah bertaut dengan heran mendengar nama yang agak asing di telinganya itu. Iya, sahut Raka pendek. Bitterballen kali. Bukan bitterballen tapi olieballen. Raka bersikukuh. Itu apa? Nama makanan? Ya, iyalah sayang. Masa nama kucing? Baru dengar. Sayang,
Sarah terkekeh melihat sang suami yang kesal karena Sarah tidak mengerti maksudnya. Katanya setengah chef. Masa Oli Balen belum pernah bikin? Belum pernah. Sayang. Sumpah deh. Sarah mengernyit dahi pada Raka. Sementara Rae yang duduk di pangkuan Sarah tak bisa diam. Raka mengambil ponselnya, lalu menunjukkan hasil pencarian di Google sebuah gambar kepada Sarah. Ini, Sarah mengernyit dahinya, memperhatikan gambar yang terpampang di layar handphone Raka. Iya, sepertinya enak kalau jadi kudapan sore nanti, Raka menyahut. Oh alah, sayang, ini sih roti goreng. Sarah tak bisa menahan tawanya. Di kepalanya tadi sempat terbersit. Makanan yang dimaksud Raka itu sejenis cake atau semacamnya, yang sulit dibuat. Coba bilang dari tadi. Roti goreng. Kan aku bisa cepat loadingnya. Raka manyun kepada Sarah. Ditertawakan sang istri membuatnya cemberut. Raka paling suka dengan semua makanan yang dibuat oleh tangan Sarah. Menurutnya semua hasil karya istrinya itu enak semua. Sejak Rael lahir dan sekarang sudah berusia hampir 2 bulan. Sarah menjadi istri yang banyak berdiam di rumah saja. Untuk bisnis butiknya, sekarang lebih banyak dipercayakannya pada Jen dan Grace. Meskipun kadang jika ada salah satu klien yang fanatik dan mengorder baju hanya dari desain Sarah, mau tidak mau Sarah meluangkan waktu untuk membuat desain dari rumah saja. Sarah benar semaksimal mungkin berusaha merawat dan mengasuh baby Rae dengan tangannya sendiri. Tak banyak yang dilakukan oleh Suster Dian, babysitter yang bertugas membantu Sarah. Disewa oleh Raka secara khusus karena takut istrinya kewalahan mengurus baby Rae sendirian. Maklumlah, Sarah baru pertama kali jadi ibu. Banyak hal yang belum terlalu dikuasainya dalam merawat bayi. Sayang, Oli Balennya sudah siap belum? Tiba Raka muncul mendadak di dapur. Dengan nakal dia memeluk Sarah dari belakang. Minyaknya panas. Sayang. Jangan dekat, tegur Sarah. Tapi si papa muda ini tak peduli. Kepalanya malah makin menyusup di bahu Sarah. Biasi yang melihatnya hanya geleng kepala sambil tersenyum kecil. Dengan cepat menyingkir dari dapur, membiarkan tuan dan nyonya mudanya itu di sana. Heran, anak zaman sekarang, kok doyan mesraan di depan wajan. Wajah Biasi merona sendiri. Cepat sekali pulang hari ini. Sarah membalik kue bulat yang berkubang di dalam minyak panas di depannya itu. Menyindir. Nih, Raka melingkarkan tangannya di pinggang Sarah. Ini adalah kali pertama dia pulang sudah sesore ini. Biasanya Raka malah pulang pas waktu makan siang. Hanya sekedar mengambil atau melakukan pertemuan singkat dengan klien atau kolega. Selebihnya segala hal dikerjakan dari rumah. Dia kalau sudah melihat Rae, bawaannya selalu tak mau kemana-mana. Siapa bilang menyindir? Sarah terkekeh. Cuma heran, tak biasanya pulang jam segini. Sarah mengangkat bulatan roti kuning kemasan yang berisi kismis dan potongan buah apel itu menggunakan tirisan. Sarah mematikan kompor dan berbalik kepada Raka, yang balas menatapnya dengan sedikit misterius. Mata itu berkilat dengan ragu. Ada kecemasan dan kegelisahan di sana. Sarah sangat mengenal raut wajah Raka jika sedang menyembunyikan sesuatu. Dedi Rae ini pasti sangat sibuk tadi. Sarah tersenyum pada Raka yang merenggangkan pelukannya. Sarah menyimpan sedikit keheranan dengan sikap Raka yang tak biasa ini. Terbersit sedikit kekhawatiran di mata Raka yang selalu hangat itu. Tapi segera berganti dengan senyuman. Ada seseorang yang ingin bertemu tadi. Sahut Raka kemudian sambil merenggangkan pelukannya. Oh, Sarah menyahut pendek. Dia tak ingin memperpanjang rasa ingin tahunya. Apalagi sepertinya Raka sedang tak ingin membicarakannya. Sayang, ini sudah 51 hari. Loh, tiba Raka menyeletuk dengan genit. 51 hari. Sarah mengerutkan keningnya sambil melepaskan celemek yang dipakainya. Iya, ada yang ulang tahun.
Kamu masih ulang tahun 2 bulan lagi, kan? Sarah sedikit bingung dengan maksud dari suaminya itu. Bukan itu. Raka masam. Mesem seperti anak yang malu. Terus, kemarin kan dibilang tunggu abis 40 hari. Raka nyengir. Oh, Sarah langsung ngakak mendengar keterangan sang suami ini. Dia memang sering mempermainkan Raka soal puasa suaminya ini yang diperpanjang Sarah sesuka hati. Jangan bilang ada perpanjangan lagi. Raka mendekap sang istri dengan wajah memelas yang lucu. Astaga sayang. Soal yang itu kamu ingat sekali. Sarah memasukkan sebuah oli balen ke mulut sang suami dengan gemas. Raka langsung mengunyahnya tanpa bisa bicara lagi. Sayang. Aku kan kangen. Raka mencium tengkuk istrini dengan manja. Ini dapur sayang. Bukan kamar. Tapi janji. Ya. Iya. Nanti malam. Tunggu Rae tidur ya. Sarah mencubit lembut perut suaminya yang masih menggunakan kemeja karena baru pulang dari kantor. Tapi kamu wajib tidurin Rae ini malam. Kalau Rae masih melek, puasa diperpanjang. Siap. Amankan Batman kecil. Nyonyaku. Raka menyasar sebuah ciuman sebelum kabur meninggalkan dapur. Sarah tercenung sepeninggal Raka. Dia masih mengingat wajah yang tampak ragu dan gelisah ketika Sarah seolah menanyakan kenapa dia datang lebih lambat dari kebiasaannya. Selama baby Rae hadir. Selama ini Raka tidak pernah melewatkan satu momen makan siang sekalipun. Sayang. Sebuah sentuhan singgah di pundak Sarah. Mama. Sarah hampir telonjak karena terkejut. Dia sama sekali tidak menyadari kehadiran Mama. Kok melamun begitu? Mama tersenyum kecil pada Sarah. Kamu tidak apa? Apa kan, sayang? Mama menepuk bahu menantunya itu dengan lembut. Tidak apa. Apa, Ma? Cuma tadi memikirkan sesuatu. Sarah tersipu sambil menyibukkan diri menyusun kue ke dalam piring porselen. Rae di mana? Ma, Sarah sedikit bingung. Melihat si bayi kecilnya itu tak nampak. Tadi, si baby Rae masih bersama Mama. Ketika dia masuk ke dapur membuat kue pesanan sang suami. Sudah dengan dadinya. Jawab Mama sambil mengambil segelas air dari atas meja. Mau ditidurkan katanya. Lanjut Mama dengan bingung. Sarah menggaruk kepalanya sendiri. Ini kan masih kesorean menidurkan Rae. Sarah bergumam dalam hati. Sambil masam mesem sendiri. Setelah diberi ASI baby Rae tampak cerah ceria dalam gendongan sang dedi. Tadi ku coba tidurkan. Matanya malah sebesar kelereng melotot padaku. Raka mengadu pada sang istri. Ya. Iyalah sayang. Tadi dia baru saja tidur hampir 3 jam. Mana mau dia tidur cepat. Sarah tertawa mendengarnya sambil merapihkan kancing baju pada bagian dadanya. Tidak usah ditutup. Ujar Raka serak sambil menelan liurnya. Hus, Sarah melotot pada suaminya yang agak genit malam ini. Nanti. Tidak susah buka lagi. Sahut Raka sekenanya sambil menimang baby Rae yang berusaha meraih wajahnya. Sarah tambah melotot pada Raka. Tuhkah sayang? Momimu melotot terus. Sebentar lagi dia banyak alasan. Tidur ya. Dedi dan Momi ada urusan malam ini. Raka memeluk Rae yang terdengar merengek kecil. Bunyi handphone Sarah mau tidak mau mengganggu dua orang yang sedang berjuang menidurkan si kecil demi berbuka puasa segera. Di layar handphone terlihat bahwa Jen yang menghubunginya. Raka mengeriyit dahinya dengan muka kesal. Jen, Sarah menunjukkan layar handphonenya. Setengah berbisik. Karena kelihatannya Rae mulai mengantuk. Raka memberi isyarat supaya Sarah menyambut telepon itu keluar ke balkon. Dia benar tak ingin suara Sarah membuat keributan. Yang membuat Rae batal mengantuk. Sepeninggal Sarah bayi mungil ini segera mengantuk. Matanya berpijar seperti bohlam 5 watt yang meredup seakan mengerti sang dedi yang sedari tadi menatap memelas padanya. Anak baik. Anak dedi. Sayang dedi ini memang pengertian. Raka memeluk Rae dengan sayang.
Sarah berjinjit masuk ke dalam kamar. Dia tidak ingin menimbulkan suara berisik. Ketika dilihatnya baby Rae sedang terlelap di dalam boksnya. Di tempat tidur Raka sudah mesem melihat kedatangan sang istri. Hanya menggunakan celana pendek yang atasannya sudah entah kemana perginya. Dada bidangnya terlihat begitu menggoda, membuat Sarah merinding sendiri. Aduh, jangan pasang wajah norak begitu. Geli aku. Sarah mengikik kecil sambil naik ke tempat tidur dengan perlahan. Ses, Raka menarik badan sang istri dengan tak sabar. Membuat Sarah mendarat langsung di atas dada Raka. Jangan ribut. Kalau Rae bangun, kamu denda banyak. Bisik Raka. Sambil menyasar bibir Sarah yang basah. Tapi dengan pasrah Sarah menerima perlakuan itu. Dia sendiri merasa rindu dengan sentuhan sang suami itu. Sayang, kamu hampir membuatku gila. Raka mendesah dengan nafas yang memburu. Ses, Sarah menutup mulut Raka yang sedang mengoceh sambil menyusuri lehernya. Nanti Rae bangun kalau kamu ngomong terus. Protes Sarah sambil merangkak di atas tubuh sang suami. Oke, sayang. Kita mode silent saja. Raka menyahut serak sambil tangannya meletakkan jari telunjuk di bibirnya sendiri. Percintaan mode silent itu luar biasa liarnya. Raka menyusuri seluruh badan Sarah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seperti tim gegana memeriksa kemungkinan ancaman bom. Tak ada sejengkal pun yang terlewatkan. Dua penjelajah yang lama tak bersua itu menuntaskan hasrat sampai pada titik puncaknya. Dengan tubuh yang bersimbah keringat melepaskan suara penutup yang penuh penghayatan nikmat bersamaan dengan rengekan kecil Rae. Ah, Raka dan Sarah mengeluar suara yang hampir berbarengan. Wah, si Rae mungil menyumbangkan suaranya pula. Sarah menarik kain selimut dengan cepat menutupi tubuhnya sementara Raka menggelepar dengan mata terpejam puas. Akhirnya, Raka mengembangkan senyumnya. Si Dedi yang lama berpuasa ini bertemu hari rayanya. Sarah beringsut mengintip ke dalam boks. Si kecil Rae membuka matanya lebar. Sayang. Sarah berbisik sambil memeriksa popok baby Rae. Baby Rae menangis dengan tak sabar. Ketika merasakan ada seseorang yang menyentuh tubuhnya. Sayang. Ini Mommy. Sarah menyampirkan kain selimut seadanya dan mengangkat tubuh si bayi yang terbangun karena popoknya basah itu. Sayang. Ambilkan popoknya Rae. Dong. Sarah berbalik kepada sang suami yang terbaring di tempat tidur. Bersambung dulu ya teman-teman.